Mungkin kamu pernah ngerasain di fase dimana kamu cuma ngerasa kalau kamu tuh sendirian. Kamu gak memiliki siapapun. Kamu ngerasa kalau ya ketika terjadi apapun dalam diri kamu ataupun kehidupan kamu gak memiliki tempat untuk itu. Kamu selalu ngerasa, aku gak memiliki siapapun. Aku cuma sendirian dan ya aku gak memiliki tempat yang dimana aku bisa ngungkapin apapun yang aku rasakan. Semua orang pasti pernah yang ngerasain hal itu. Atau saat ini kamu lagi ngerasain itu. Ya sebenarnya kalau ditanya gak kosong-kosong banget ya, punya orang-orang terdekat, punya teman-teman. Tapi percaya deh, dari banyaknya orang yang ada dalam kehidupan kamu, pasti kamu juga ngerasa kalau gak ada orang yang benar-benar deket banget dan bisa menjadi tempat pulang kamu walaupun itu hanya sebentar. Ya enggak? Tapi semakin dewasa tuh kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, di kedepannya nanti. Semua nggak ada yang tahu. Mungkin saat ini kamu ngerasa menjadi orang yang dimana banyak sekali nggak beruntungnya, nggak bahagianya. Padahal dibalik semua itu, semua orang tuh pasti memiliki sisinya tersendiri. Mungkin kamu saat ini ngerasa kalau Tuhan tuh gak adil karena memberikan kamu banyak sekali kesedihan, kekecewaan, kurang ngerasa keberuntungan dan kebahagiaan tuh memihak sama kamu. Tapi kamu gak boleh ngerasa kalau Tuhan tuh gak sayang sama kamu ya. Kamu gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mungkin lebih parah daripada kamu. Banyak orang di luar sana yang mungkin kehidupannya ya mungkin kehidupannya sama seperti kamu. Jadi jangan lupa terus bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan sama kamu ya. Kamu gak sendirian kok. Ya mungkin saat ini ketika kamu lagi down, lagi hancur, lagi berantakan, gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang mau memahami, dan gak ada orang yang mendengarkan kamu. Tapi kamu cukup dengarkan dan pahami diri kamu sendiri, kasih ruang untuk diri kamu sendiri, karena semakin kamu memberikan penekanan yang begitu besar sama diri kamu, ya kamu nantinya akan ngerasa semakin capek. Maka dari itu, coba ya untuk kasih waktu untuk diri kamu sendiri kalau keadaan lagi gak baik, hingga keadaannya menjadi pulih dan kembali baik-baik aja. Hai semuanya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Happy gak hari ini? Sedih gak? Atau lagi ada hal yang bikin kamu kecewa, marah, dan lain sebagainya? Gimana? Ya kan kalau misal aku nanya kan berarti aku make sure aja kan. Karena kalau misal aku gak make sure kalian keadaan tuh gimana ya, kayak ada yang kurang lengkap sih. Karena dari itu aku yakin dari pertanyaan itu pasti tuh ngebuat diri kamu jujur sama keadaan kamu sendiri, jujur sama apa yang kamu rasakan sendiri. Karena mungkin selama ini kayak udah banyak banget yang kamu tutup-tutupi. Kamu ngerasa it's okay, I'm fine, gak apa-apa untuk semuanya. Padahal ada banyak hal yang ngebuat diri kamu tuh kenapa-kenapa. Dan semua gak harus melulu tentang gak apa-apa. Iya gak? Oke, semoga keadaan kamu yang hari ini lagi gak baik bisa segera membaik. Semoga dengan adanya podcast aku yang aku bawakan ini bisa ngebuat keadaan kamu sedikit lebih baik. Aku gak minta banyak keadaan kamu bisa lebih baik. Cuman ketika kamu merasakan perubahan dalam diri kamu, aku senang banget. Jaga diri kamu baik-baik ya. Dan semoga apapun yang sedang kamu lewati bisa kamu hadapi dengan baik. Dan untuk episode kali ini aku pengen ngebahas mengenai, mungkin banyak sekali orang yang menganggap kalau dirinya tuh sendiri, gak memiliki siapapun. Dan di podcast kali ini aku mau ngebahas mengenai kamu tuh gak sendirian. Ya, karena hari ini aku coba mau ngomong satu hal sederhana. Kamu gak sendirian. Mungkin kamu pernah capek, pernah hancur,
pernah jatuh tanpa tahu harus bangkit kemana. Tapi aku mau bilang, kamu gak pernah benar-benar sendiri. Ada aku yang mungkin gak sempurna, tapi siap menemani. Ada semesta yang diam-diam masih percaya sama kamu. Dan yang paling penting, ada diri kamu sendiri yang jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jadi, duduk sebentar ya, atau yang saat ini kamu lagi rebahan, gak apa-apa. Dengerin aku sebentar. Kita mulai obrolan ini ya. Kita akan sedikit membahas mengenai perasaan di mana kamu selalu ngerasa sendirian. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak semua orang tuh berjalan menjauh? Kamu berdiri di tengah, tapi gak ada yang nengok ke arah kamu. Rasanya sepi banget ya. Aku tahu itu karena semua orang pasti pernah kok ada di fase itu, pernah merasakan itu. Duduk sendiri, berharap ada yang mengerti, tapi rasanya gak ada gitu. Rasanya kayak dunia terlalu sibuk buat mendengarkan kamu. Tapi percayalah, kamu gak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang pernah merasakan hal yang sama. Bahkan mungkin saat ini juga ada yang sedang menangis di sudut kamar, sama seperti kamu. Ya aku tahu kamu lelah karena harus terus kuat kan, lelah karena gak bisa cerita ke siapapun. Tapi kamu tahu, di balik semua lelah itu, kamu tetap bertahan dan itu luar biasa banget. Gak semua orang bisa sekuat kamu, dan aku harap kamu sadar betapa hebatnya diri kamu. Bahkan saat kamu sendiri gak ngerasa seperti itu. Aku bisa lihat itu dari cara kamu bertahan sampai hari ini. Ya, mungkin kamu gak menyadari kalau bertahannya kamu selama ini adalah hal yang mungkin susah banget untuk kamu lakukan, tapi kamu bisa. Mungkin kamu pernah nangis di kamar mandi biar gak ada yang dengar. Ya gak, siapa yang pernah kayak gitu. Mungkin kamu juga pernah menahan nangis di keramaian, pura-pura senyum biar gak ditanya. Dan itu gak berarti kamu lemah. Justru itu tanda kalau kamu tuh berusaha. Tanda kalau kamu punya kekuatan untuk tetap berjalan meski hati rasanya remuk. Dan kamu gak sendirian dalam perjalanan itu. Aku di sini dan kita sama-sama mengerti rasanya. Jadi jangan tutup hati sepenuhnya ya. Masih ada yang peduli termasuk diri kamu sendiri. Kadang kesepian itu bukan karena gak ada orang, tapi karena gak ada yang benar-benar mengerti. Ya, kamu bisa dikelilingi banyak sekali orang, tapi tetap ngerasa kosong kan? Dan aku tahu itu pasti menyakitkan banget. Tapi coba deh, coba kamu lihat ke sekeliling kamu tuh pelan-pelan. Mungkin ada satu orang yang diam-diam memperhatikan kamu, yang diam-diam ingin tahu kabar kamu. Tapi kamu tuh ya terlalu sibuk ngerasa sendiri gitu sampai gak sadar ada tangan yang terulur. Jangan tutup hati kamu ya. Mungkin bantuan itu datang dari arah yang gak kamu sangka. Dan kamu gak harus baik-baik aja setiap hari. Gak apa-apa. It's okay kok kalau hari ini tuh kamu cuma bisa tiduran. Gak apa-apa kalau hari ini kamu ngerasa kacau. Aku di sini gak akan menghakimi. Kita semua manusia biasa. Dan manusia itu rapuh kadang-kadang. Tapi kita juga bisa pulih pelan-pelan. Kita bisa belajar untuk menerima rasa sedih. Kita bisa mulai dari mengakui aku gak baik-baik aja. Karena dari sana kita bisa mulai menyembuhkan. Aku juga pernah merasa gak ada yang peduli sama aku. Tapi ternyata itu tuh cuma perasaan kita aja gitu loh. Kadang pikiran kita tuh kayak terlalu jahat. Iya, membisikkan hal-hal yang gak benar dan kita percaya gitu aja. Padahal kenyataannya tuh gak seburuk itu loh. Mungkin ada orang yang gak tahu caranya menunjukkan kepedulian, tapi bukan berarti mereka gak peduli. Dan kamu juga jangan lupa untuk peduli sama diri kamu sendiri. Jangan hanya menunggu orang lain datang menyelamatkan. Kamu bisa jadi penyelamat untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti bilang ke diri sendiri, aku layak dicintai. Atau, aku gak harus sempurna untuk merasa cukup. Kadang ucapan kecil itu lama-lama akan jadi kekuatan. Dan kamu akan sadar, kamu lebih kuat dari rasa sepi itu. Ya aku tahu, prosesnya emang gak gampang. Tapi gak apa-apa banget. Yang penting kamu terus berjalan meskipun itu pelan.
daripada gak sama sekali, iya nggak? Karena setiap air mata yang kamu keluarkan itu tuh punya cerita. Dan setiap cerita itu layak untuk dihargai. Kamu bukan beban, kamu bukan masalah. Kamu adalah seseorang yang sedang berjuang, dan perjuangan kamu itu tuh bermakna. Jadi gak harus besar dan gak harus dilihat orang, tapi tetap penting dan tetap berharga seperti kamu. Ya, aku tahu. Pasti rasanya itu kayak pengen banget nyerah. Pasti kamu pernah yang ngerasain itu. Tapi coba dilihat diri kamu sekarang. Kamu masih di sini loh, masih bernafas dan masih bertahan. Dan itu artinya apa? Artinya kamu hebat. Kamu layak mendapatkan pelukan hangat dan bahkan dari diri kamu sendiri. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu ya. Kamu sudah mau melakukan yang terbaik sejauh ini. Dan kamu gak sendirian. Aku temani kamu satu kata demi satu kata. Kadang aku juga bertanya-tanya tahu, kenapa sih hidup itu sesulit ini gitu? Dan kenapa sih harus ngerasa kesepian di tengah keramaian? Kenapa harus pura-pura kuat padahal hati mau runtuh? Kamu juga mungkin pernah ya kayak bertanya-tanya sama diri kamu sendiri, pikiran kamu penuh dan rasanya itu kayak sakit kepala banget. Tapi sering berjalan waktu itu aku sadar, ternyata itu tuh bagian dari proses jadi kuat. Bukan karena kita nggak boleh rapuh, tapi karena dari rapuh itu tuh kita belajar. Belajar untuk mengenali luka, belajar untuk pelan-pelan merawat diri, dan belajar untuk nggak menggantungkan bahagia keluar. Kamu tahu nggak? Kadang kita tuh cuma butuh satu kalimat sederhana untuk bertahan. Dan kamu tahu kalimat itu apa? Seperti ini, aku ada buat kamu. Kalimat itu mungkin kelihatan kecil ya, tapi dampaknya bisa besar. Bisa jadi pelukan untuk hati yang dingin, bisa jadi pelita buat malam yang gelap. Maka aku bilang lagi, aku ada buat kamu. Dalam kata-kata ini, dalam ruang sunyi ini aku ada. Mungkin emang kita gak saling lihat ya, tapi kita bisa saling dengar. Dan kadang, ya itu udah cukup. Kamu gak harus jadi orang paling ceria di ruangan. Kamu gak harus jadi yang paling kuat juga. Jadi diri kamu aja deh, itu udah cukup. Dan kalau hari ini kamu hanya bisa diam, itu gak salah sama sekali. Kalau kamu butuh nangis, ya nangis aja. Gak perlu malu, karena air mata itu jujur loh. Dan gak semua orang berani jujur kan? Dan ketika kamu berani ya tadi itu luar biasa gitu. Aku juga pernah ngerasa gak penting. Seolah kalau aku hilang pun gak ada yang sadar. Tapi ternyata itu tuh cuma pikiran burukku aja. Karena saat aku mulai cerita, beberapa orang benar-benar peduli. Mereka mungkin gak tahu aku hancur. Tapi ketika aku berani jujur, mereka pelan-pelan mendekat. Begitupun juga kamu. Kamu pantas didengar, kamu pantas dicintai, bahkan kalau kamu merasa sebaliknya. Jadi jangan bandingkan luka kamu dengan luka orang lain ya. Kamu gak egois kok karena merasa sakit. Kamu gak lemah karena merasa hampa, dan itu manusiawi. Kita semua pasti pernah terluka dengan caranya masing-masing. Tapi luka itu bukanlah aib. Luka itu bukti bahwa kita tuh hidup dan masih mencoba. Dan gak semua orang berani mencoba lagi. Tapi kamu berani. Jadi peluk diri kamu hari ini ya. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Dunia ini gak kemana-mana kok. Kamu boleh berhenti sejenak. Menyendiri bukan berarti kamu salah. Kadang kita butuh jarak biar bisa dengar suara hati. Kamu butuh ruang aman dan kamu boleh menciptakannya. Bahkan kalau cuma duduk di pojok kamar, bahkan kalau cuma menulis isi hati yang gak sempat disuarakan, itu semua valid. Dan kamu tetap berharga. Dan aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu gak gagal hanya karena merasa sedih. Kamu gak gagal karena belum jadi seperti harapan orang. Kamu tetap berproses dan itu udah luar biasa. Jalanmu mungkin lebih lambat dari yang lain, tapi kamu tetap melangkah. Satu langkah pun tetap langkah. Dan gak semua orang punya keberanian untuk terus berjalan. Tapi apa? Tapi kamu punya, dan aku bangga sama kamu. Kadang mungkin rasanya kayak pengen narik nafas panjang lalu diam. Biar dunia berhenti sebentar. Biar aku bisa dengar lagi isi kepalaku. Pasti kamu juga pernah ngerasain ada di fase dimana aku pengen ngerasain itu. Ingin semuanya tenang, gak ada yang nyuruh ini itu.
hanya ingin jadi manusia biasa tanpa ekspektasi. Dan kamu berhak kok untuk merasa begitu. Kamu tuh bukan robot. Kamu boleh capek, dan aku harap kamu gak merasa bersalah karena itu. Jadi, saat malam itu datang, biasanya rasa sepi itu kayak makin besar banget ya. Mungkin kamu juga sering begadang. Mungkin kadang gak ngantuk, tapi karena pikiran kamu tuh emang gak bisa diem aja. Kayak terus muter di kepala. Tentang kesalahan masa lalu, tentang harapan yang gagal, tentang orang yang ninggalin. Dan aku ngerti kok akan hal itu. Tapi, ada tapinya. Kamu gak harus ngelawan semua itu sendirian. Kamu bisa cerita, kamu bisa nulis, atau cukup dengerin suara ini, biar kamu tahu, kamu gak sendiri. Besok mungkin gak langsung baik-baik aja, tapi gak apa-apa. Kita gak butuh sembuh dalam sehari. Kita cuma perlu terus bernafas, terus percaya bahwa hari baik akan datang. Terus jaga diri meski dunia terasa berat. Karena kamu pantas merasakan damai. Kamu pantas dicintai bahkan di hari terburuk kamu. Dan aku tetap ada di sini buat kamu yang masih bertahan. Mungkin malam ini kayak terasa panjang banget ya. Aku pun sering ngerasa begitu sih. Retake. Aku pun sering ngerasa begitu sih. Ada malam-malam dimana aku cuma duduk di tepi ranjang dan gak tahu harus ngapain. Cuma sekedar rebahan dan ngelamun, mata terbuka tapi hati tuh kayak gelap. Pikiran berisik tapi mulut diam. Tapi kayak dari malam-malam itu tuh aku belajar satu hal. Aku ternyata bisa bertahan. Dan kalau aku bisa, kamu juga bisa. Semua orang tuh pasti memiliki ceritanya tersendiri kok. Problemnya tersendiri. Jadi kamu jangan selalu ngerasa kalau kamu gak mampu untuk melewati itu. Kamu tuh lebih kuat dari yang kamu kira. Meskipun selama ini kamu gak sadar. Karena setiap luka yang kamu bawa itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu pernah berani mencinta, berani percaya dan berani berharap. Dan meski semua itu gak berakhir baik, kamu tetap punya nilai. Kamu tetap layak dicintai. Kadang dunia tuh kejam ya, tapi bukan berarti kamu buruk. Dunia itu tuh cuma belum cukup lembut aja untuk mengerti kamu. Dan kamu gak perlu berubah jadi orang lain biar diterima. Cukup jadi diri kamu sendiri itu. Dan itu udah sangat berarti banget. Lebih dari yang kamu tahu. Ada kalanya kamu akan merasa kehilangan arah. Tapi tersesat itu bukanlah akhir. Tersesat itu juga bagian dari perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kamu bakal ketemu versi terbaik dari diri kamu sendiri. Versi yang lebih bijak, yang lebih lembut, yang lebih bisa menemukan diri sendiri tanpa syarat. Dan kamu akan sampai ke sana. Ya mungkin emang gak hari ini ya, tapi pelan-pelan. Dan aku di sini nemenin kamu. Dan gak semua orang tahu apa yang kamu rasain. Tapi kamu gak perlu dimengerti semua orang. Cukup ada satu aja yang ngerti, itu udah melegakan. Dan kalau gak ada pun, kamu bisa jadi teman buat diri kamu sendiri. Karena kadang satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kamu sendirian. Karena lewat suara ini, kamu punya aku. Dan kita jalan bareng dalam sepi, dalam tanya, dan dalam luka, aku bareng kamu. Mungkin kamu pernah yang ngerasa iri sama orang lain. Lihat mereka seolah kayak, kok bahagia terus ya? Seolah kayak hidupnya tuh ringan, tertata, penuh warna. Tapi itu tuh cuma asumsi kamu aja, itu cuma penilaian kamu aja gitu loh. Percaya deh, semua orang tuh punya bagian gelapnya masing-masing. Mereka hanya pandai menyembunyikannya. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Karena kamu gak ketinggalan apa-apa. Kamu gak kurang dari siapapun. Kamu punya jalanmu sendiri dan itu valid. Dan saat kamu mulai ragu sama diri kamu sendiri, ingat ini. Kamu pernah melewati banyak hal sulit. Dan kamu masih di sini, itu aja udah jadi bukti kamu hebat. Mungkin gak semua orang mengakui perjuangan kamu. Tapi aku mengakuinya. Dan aku tahu kamu lelah. Tapi aku juga tahu kalau kamu tuh masih punya nyala. Jadi sekecil apapun, itu nyala tetap berharga dan jangan kamu padamkan ya. Walaupun dunia kadang terlalu cepat, semua orang terlihat berlomba-lomba, tapi kamu gak harus ikut perlombaan itu. Kamu boleh berjalan pelan dan kamu boleh istirahat. Dan kamu juga boleh gagal asal gak berhenti mencoba. Karena hidup itu bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi soal siapa yang tetap jujur pada dirinya sendiri. Dan kamu masih belajar jujur, itu hebat. Jadi teruskan ya. Kamu gak harus selalu punya jawaban.
Kadang gak apa-apa kalau kamu hanya punya pertanyaan, karena hidup tuh gak selalu jelas. Tapi dalam ketidakjelasan itu ada ruang untuk tumbuh, ada ruang untuk menemukan arti, ada ruang untuk menyadari bahwa kamu gak sendirian. Karena aku di sini, lewat suara ini, aku menjangkau kamu. Kamu yang malam ini bingung, kamu yang butuh diyakinkan bahwa kamu itu cukup. Kamu ada rumah bagi diri kamu sendiri. Maka, jaga rumah itu baik-baik ya. Jangan biarkan kata-kata orang menghancurkannya. Jangan biarkan luka masa lalu merobohkannya. Kamu berhak tenang, berhak bahagia, dan kamu gak harus kuat setiap waktu. Tapi kamu boleh belajar jadi lembut. Karena kelembutan juga kekuatan, dan kamu punya itu. Kamu tuh luar biasa banget, bahkan di saat kamu merasa enggak sama sekali. Jadi kalau besok kamu bangun, tarik nafas dalam-dalam, rasakan bahwa kamu masih di sini, masih hidup, masih punya kesempatan. Hari buruk boleh datang, tapi kamu juga akan punya hari baik, dan hari itu akan datang. Aku percaya itu, dan aku harap kamu juga mulai percaya ya, karena kamu gak sendiri. Aku di sini bersama kamu, dan aku akan terus ada selama kamu butuh suara yang mengingatkan kamu berharga. Dan aku senang banget kalau misalnya aku bisa nemenin kamu, karena buat aku setiap orang tuh gak selalu memiliki tempat pulang ya. Tapi semoga dengan adanya podcast yang aku bawakan, kamu bisa memiliki tempat pulang yang dimana mungkin selama ini kamu gak memiliki siapapun. Dan jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya. Setiap orang tuh beda-beda. Ada yang hidupnya mungkin gak seberuntung kamu. Setiap orang udah memiliki jalannya masing-masing. Jadi buat kamu yang saat ini lagi ngerasa gak baik, semoga semuanya bisa segera membaik. Dan sejauh ini kamu udah kuat, udah bertahan, itu kamu udah hebat banget. Jangan lupa terima kasih sama diri kamu sendiri ya. Dan aku juga mau terima kasih sama kalian semua karena udah mau mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga bisa membuat keadaan kamu bisa sedikit membaik. Aku gak tahu setiap harinya kamu seperti apa. Semoga hal baik selalu datang menghampiri kamu. Bahagia selalu ya di sana. Dan jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram aku, karena aku suka live gitu. Jadi biar kita tuh bisa berinteraksi. Semuanya di @apple2v2. Dan seperti biasanya kadang dulu tuh aku gak pernah memberikan kalimat-kalimat kecil ya di penutupan. Tapi beberapa terakhir kali ini aku sering banget sih. Karena aku pengen aja gitu kan. Karena kalian tuh suka bilang, "Kak, kata-kata hari ini apa?" gitu. Padahal aku bingung sih kalau ditanya kata-kata hari ini. Mungkin di penutupan kali ya. Setiap podcast aku selalu memberikan selipan penutupan lah. Dan sebelum podcast ini berakhir, aku cuma mau bilang terima kasih udah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu merasa hancur, rapuh, atau kehilangan arah, itu bukan berarti kamu gagal. Itu cuma bukti bahwa kamu itu manusia. Dan sebagai manusia, kamu berhak merasa, berhak jatuh, dan berhak bangkit lagi. Jangan buru-buru sembuh. Jangan paksa diri kamu menghapus luka. Karena di balik semua rasa sakit itu, ada kamu, versi yang lebih kuat, yang lebih lembut, dan lebih mengerti makna hidup yang sebenarnya. Ingat ini baik-baik ya. Hanya karena kamu merasa sendiri, bukan berarti kamu benar-benar sendirian. Kadang, seseorang yang gak kamu lihat sedang mendoakan kamu dalam diamnya. Dan Tuhan akan selalu bersama kamu. Cukup kamu jalanin diri kamu sebaik mungkin ya. Dan buatlah diri kamu menjadi versi yang paling terbaik. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita bahas apa lagi ya. Dan semoga gak pernah bosan sih. Dan buat semuanya, makasih atas penilaian positifnya. Dan makasih atas pokoknya aku happy banget lah gitu ketika kalian menyukai podcast aku bawakan. Semoga aku bisa selalu berhasil memberikan kenyamanan buat kalian semua. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast Teman Cerita. See you.